Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, bagaimana cara menghadapi diri sendiri apabila kenyataan yang dihadapi tidak sesuai dengan yang diharapkan? Lalu, apakah hal tersebut bisa berdampak pada mental kita, Bante? Oke, ini sebenarnya ada kesamaan dari beberapa pertanyaan tadi dan yang saya sampaikan menghadapi kenyataan yang tidak sesuai harapan kita. Salah satu cara adalah menerima dulu. Menerima adalah salah satu dasar bagaimana kita bisa mengatasi kekecewaan bahkan penderitaan dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita dari awal saja tidak menerima kenyataan yang ada sebagaimana adanya, ya kita akan lebih menderita. Yang lucunya kan sudah terjadi tapi kita tidak menerima, gitu loh. Sudah terjadi ya, coba kita renungkan. Sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah tidak bisa kita perbaiki, kok kita tidak menerima, gitu loh. Sama seperti kadang-kala kita komplain atau protes sesuatu yang sudah berlalu, sudah lewat. Kenapa kita tidak kasih masukan ketika mau menjalaninya, mau melakukannya, mau menyelenggarakan? Misalnya lah, seperti acara kita pada malam hari ini. Nanti kadang-kala ada orang yang protes gitu. Tapi kenapa kok dia tidak ikut berencana aja, gitu loh. Kasih masukan sebelumnya. Kenapa malah protes tapi sudah berlalu kan? Kadang-kala apa ya? Alasannya sih, oh saya kan mau mengungkapkan daripada terpendam. Kadang-kala merusak diri kita sendiri. Kita protes sesuatu yang sudah berlalu, gitu loh. Sama, kita tidak menerima sesuatu yang sudah terjadi. Ini adalah penderitaan yang kita sengaja kadang-kala. Yang sudah terjadi, ya sudah, ya terima, sadari, lepaskan. Nah ini adalah terima, sadari, lepaskan, perbaiki langkah kita ke depannya. Perbaiki langkah kita ke depannya. Tentu saja, saya bukan ini ya, bukan ingin menyombongkan diri ya, tetapi saya berusaha untuk tidak menyesali apapun yang sudah saya lakukan. Karena saya sadari ketika saya terlalu menyesali, terlalu terpuruk pada masa lalu, saya akan sulit melangkah. Ya. Jadi untuk menjaga supaya kita tidak sulit melangkah ke arah yang lebih baik. Jadi ketika sudah terjadi, ya sudah, kedepannya akan lebih baik lagi apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita jalankan. Kebanyakan kita takut melakukan hal yang baru karena kita terlalu menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Bukan kekhawatiran itu mungkin beberapa persen, tetapi ketakutan muncul dari trauma masa lalu. Apalagi orang-orang yang suka melihat masa lalunya, yang ke hipnoterapi dan lain sebagainya, orang yang suka ketinggian, orang yang suka panas ini dan sebagainya, ternyata ada trauma masa lalu. Nah, kita belajar dari teori itu sudah cukup sebenarnya untuk kehidupan kita saat ini. Nah, ketika harapan tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai harapan, yang perlu kita lakukan adalah menerima, menyadari, lepaskan, dan lakukan sesuatu hal yang baru lagi yang bisa membuat kita lebih baik, lebih bisa berbahagia. Mungkin itu ya. Baik, Bante. Jadi ketidakpastian itu dalam hidup memang harus diterima karena kita tidak bisa mengatur berjalannya hukum alam. Namun, apakah ada tips yang bisa dipraktikkan agar kita yakin dengan apa yang dilakukan saat ini, Bante, akan membuahkan kebahagiaan di masa depan? Oke. Sebenarnya ini hal yang sudah umum ya. Kita sudah tahu loh apa yang akan membawa kebahagiaan kita di saat ini ataupun saat masa depan. Itu sebenarnya tidak perlu kita misalnya cari-cari, pertanyakan dan sebagainya, karena yang kita pelajari dari buku-buku Dharma itu sendiri sudah di situ sangat jelas tertulis apa yang akan kita
lakukan membawa kebahagiaan, apa yang kita lakukan membawa penderitaan, tapi kita masih sering bertanya-tanya dan lain sebagainya. Ya, ini kadangkala kita menyia-nyiakan waktu yang seharusnya kita melakukan sesuatu, tapi ketika kita harus bertanya sesuatu lagi yang kita sudah tahu jawabannya. Kenapa? Bagaimana cara kita bahagia dalam ketidakpastian, yang menerima ketidakpastian dan kita melangkah. Itu caranya. Kita sudah tahu, tapi kadang-kadang kita hanya butuh orang lain meyakinkan kembali, ya, meyakinkan kembali. Sama ketika kita dalam sharing dhamma, belajar dhamma, kita bertanya, sering kita menanyakan sesuatu yang kita sudah tahu jawabannya. Nah, itu katakanlah seperti itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Jadi intinya bukan rahasia ya, tapi trik dan tipsnya adalah bagaimana kita menerima kenyataan yang ada sebagaimana adanya kalau kita mau lebih mudah bahagia. Tinggalkan sesuatu yang memang sudah berlalu, kita boleh mengenang, tetapi jangan terikat, apalagi mengikat. Jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan yang belum pasti. Namanya juga belum pasti. Yang pasti-pasti aja harus kita nikmati, kita perhatikan. Yang pasti-pasti aja belum tentu kita bisa menyelesaikannya. Kok malah kita memikirkan yang belum pasti. Nah itu loh. Kadang-kala kita membuat diri kita sendiri ini terbebani, memikirkan sesuatu yang belum pasti. Yang sudah pasti-pasti aja kita jalankan, kita nikmati yang terbaik. Itu saja sih sebenarnya. Hal yang simple untuk sederhana. Ya tambah kalau pesan-pesan yang selalu simple dalam ajaran Buddha kan, tambahkan kebajikan, kurangi kejahatan, kendalikan ataupun perhatikan pikiran kita. Bukan jangan ya, kalau jangan kadang-kala kan jangan, malah kita melakukan. Kalau kalimat dari saya sih tambah kebajikan, kurangi kejahatan, dan perhatikan pikiran kita baik-baik. Kalau jangan berbuat jahat, malah kita melakukan kejahatan. Kalau kita melakukan kalian enggak. Kadang-kala kan habit kita kan seperti itu. Kalau dilarang malah kadang-kala kita melakukan. Begitu. Itu mungkin kesimpulan juga dari saya tadi. Tambahkan kebajikan, kurangi kejahatan, dan perhatikan pikiran kita dengan bersama, dengan baik-baik. Karena dasar kehidupan kita kan pikiran kita. Nah, pikiran kelompok, pikiran pembentuk, pikiran kita dan segala sesuatu. Maka kalau kita hanya menyesali dan mengkhawatirkan, ya pikiran kita cenderung seperti itu. Tetapi ketika kita memperhatikan pikiran kita di sini sekarang saat ini, lakukan di sini sekarang saat ini, maka kita akan lebih mudah menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan di sini saat ini. Ketika kita memutuskan sesuatu, menjalankan sesuatu, jangan terlalu jauh memikirkan hasilnya harus seperti ini, seperti itu. Tetapi lakukan yang terbaik dan yakin hasilnya seperti ini, seperti itu, akan lebih mudah terrealisasi. Mungkin seperti itu. Menjelaskan silabata paramasa dalam kehidupan bermasyarakat yang sudah terlanjur percaya tentang ritual-ritual, termasuk ritual yang sampai mengorbankan nyawa, Bante. Baik, untuk menjelaskan ajaran-ajaran yang demikian, kadang-kala kita juga harus tahu kala desa. Kala desa itu tempat dan waktu di mana kita berbicara, kepada siapa kita berbicara, dan apa yang seharusnya kita sampaikan. Nah, itu. Jadi, kita bisa belajar dari Sang Buddha. Sang Buddha menyampaikan dhamma itu berbeda-beda topik di setiap situasi dan kondisi. Sang Buddha menyampaikan kepada umat rumah tangga, ya ajaran untuk rumah tangga. Sang Buddha menyampaikan kepada para bhiksu, ajaran yang disampaikan oleh para bhiksu. Bahkan kepada para dewa, abhidhamma yang disampaikan juga yang sesuai dengan para dewa.
banyak orang yang bertanya juga, Bante, Bante, apa yang diomongkan, apa yang disampaikan ketika Bante mungkin di masjid, di gereja, di tempat-tempat ibadah yang intinya yang tidak wihara, apa yang Bante sampaikan? Saya sering katakan, saya menyampaikan yang seharusnya saya sampaikan, dan saya tidak akan menyampaikan sesuatu walaupun itu hal benar dari ajaran saya, tetapi akan memunculkan permasalahan di masyarakat. Misalnya bahkan kepada umat kita sendiri. Kalau kita menyampaikan misalnya Pancasila Buddhis kepada umat-umat yang di pesisir, di pantai, yang mata pencahariannya real nelayan. Jangan kita keras-keras, panati patah, wiramanisa pada samadhan. Jangan penghulu. Ya. Sedangkan mata pencaharian mereka real, semuanya full nelayan. Ya, kita harus menyampaikan dengan bijaksana, keseimbangannya ya harus ada kebahagiaan, harus ada rasa puas sebagai seorang nelayan apa yang didapatkan untuk cukup untuk kehidupannya, tidak serakah dalam mengambil mungkin menangkap ikan dan lain sebagainya, dan harus ada kebajikan untuk dilakukan. Dan kalau untuk menyampaikan sila baca paramata atau ritual-ritual yang kadang-kala mengorbankan nyawa, ini menjadi pengalaman saya sendiri di berbagai tempat ketika ada ritual-ritual seperti itu. Ya mungkin ketika kadang-kala harus memotong makhluk hidup dan lain sebagainya, kita bisa pelan-pelan kasih saran kalau memang itu ranah kita dan kita bisa, dan kita bisa diterima. Ya yang awalnya mungkin harus membunuh, toh kita bisa kurangi membeli yang sudah dalam bentuk makanan misalnya. Ya kalau yang awalnya sudah dalam bentuk makanan, mungkin bisa dialihkan ke hal-hal yang lain yang lebih berguna dan bermanfaat dan nyata di depan kita dan lain sebagainya. Yang terpenting jangan langsung, jangan, tetapi berangsur-angsur, bertahap, latihan bertahap. Ya, jadi apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu juga bertahap. Nah, sama halnya seperti proses kita belajar. Kita pernah menjadi anak sekolah SD yang menghafalkan A sampai Z, menghafalkan angka 1 sampai huruf 0 sampai 9. Tetapi orang yang tidak mengerti ketika sudah besar, sudah lulus kuliah, melihat anak kecil sedang menghafal dan nggak bisa, pasti kita menyampaikan, bodoh sekali kamu, gini aja kok nggak bisa. Nah, mungkin kita pernah mengalami hal seperti itu. Bodoh sekali, gini aja kok nggak bisa. Tetapi ingat, kita pernah di kondisi seperti itu. Yang menghafal A sampai Z aja susah. Tapi kenapa ketika kita sudah lulus kuliah, ada anak kecil yang sedang menghafalkan A sampai Z, kita bilang, gitu aja kok nggak bisa. Bodoh kali. Nah, kita tidak berbicara di ranahnya. Gitu. Nah, kita pernah loh seperti itu. Tetapi orang yang mengerti, yang sudah benar-benar lulus, yang sudah memiliki pengetahuan dan ini, ketika melihat orang yang sedang belajar, pasti dia akan lebih mengerti. Oh, begini loh caranya belajar, begini loh caranya menghafal. Nah, tidak menyalahkan, tetapi kita kasih saran, kasih mungkin trik dan tipsnya seperti itu. Dan itu pun harus bertahap, tidak langsung seperti yang ingin kita sampaikan. Kadang-kala kita sebagai dhamma duta, drama dan lain sebagainya, kita tidak selalu harus menjadi pahlawan. Ya. Jangan selalu ingin menjadi pahlawan. Ini pesan saya juga ya kepada para dhamma duta, bahkan untuk diri saya sendiri, jangan langsung ingin menjadi pahlawan atau penyelamat, tetapi bagaimana kita mendampingi orang-orang atau kasih solusi kepada orang-orang yang masih dalam ranah yang belum tepat arah langkahnya, belum tepat arah langkahnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih.